in search. Nah, ini tuh ada di sini, di belah kiri atas trends. Nah, di garis 3 ini. Kita tinggal klik aja. Kita klik, apa sih explore ini, apa sih trending search ini, apa sih year in search ini. Pertama, saya akan buka year in search. Saya akan tampilkan agar Bapak Ibu tahu. Nah, Google Trends ini menghasilkan data-data apa aja yang sering dicari oleh masyarakat pada tahun 2019 di US. Ini kita cari, kita ganti di Indonesia. Nah, di Indonesia yang trending pada saat itu di tahun 2019, yang pertama adalah bucin. Yang kedua, Ferguson. Apa itu bucin? Apa? Terus bagaimana cara hidup sehat, cara menjadi orang sukses, cara naik MRT. Kayaknya emang lagi naik-naiknya tuh cara naik MRT karena sedang pembukaan MRT pada tahun itu. Lalu di sini juga ada film Joker, Captain Marvel, Shazam. Ini adalah top 5 di mana masyarakat mencari kata kunci ini dengan pencarian terbanyak. Berarti pada tahun 2019 itu banyak banget tuh masyarakat yang nyari film Joker ini sampai trending nomor 1 di 2019. Terus di sini ada kepergian tokoh, yaitu B.J. Habibie, yang mana kita tahu benar-benar gempar dan viral banget nih kepergian tokoh yang benar-benar menginspirasi anak muda ini. Lalu ada lagunya Seventeen kemarin yang trending gara-gara adanya tsunami di Banten itu. Lalu ada nih penelusuran terpopuler Cinta Luar Biasa, ini kayaknya lagunya Nmes nih, sama film Dua Garis Biru yang kontroversial itu, sama ada tokoh dan resep-resep. Nah, ini adalah pencarian terbanyak di tahun 2019. Terus gimana sih caranya kita mau tahuin apa sih yang hari ini lagi trending, apa sih hari ini yang lagi banyak dicari oleh orang-orang? Kita tinggal klik garis 3 tadi di kiri atas, lalu kita klik trending searches. Nah, ini di Indonesia pada hari ini, hari Senin 7 September 2020, pencarian terbanyak adalah The Prince. Sepertinya ini film kayaknya. Lalu ada Munir, mengenang 16 tahun wafatnya Munir, Nia Ramadhani. Terus kita juga bisa mencari trending hari sebelumnya dan hari-hari sebelumnya lagi, yaitu kita tinggal load more. Nah, pada tanggal 5 September 2020, kenaikan pencarian terbanyak yaitu Moala TV. Yang kedua adalah Isabella Guzman yang membunuh ibunya, yang katanya. Nah, di situ kita bisa dapat banyak informasi yang sering dicari oleh masyarakat pengguna search engine Google. Lalu di search di bagian explore pada Google Trends,
ini sering banget dipakai untuk para pemulai bisnis dalam menganalisis kata kunci yang akan digunakan untuk membuat bisnis online ataupun website pada Google. Nah, seperti ini tampilannya. Sebenarnya di sini sudah ada contohnya, example-nya. Nanti akan ada grafik denah. Nah, apa sih fungsinya? Mari kita coba. Nah, caranya itu kita tinggal masukin kata kunci yang akan kita menggunakan kata kunci cincin kawin. Kita ganti worldwide-nya menjadi negara Indonesia. Bisa diketik aja Indonesia. Akan muncul grafik yang menyatakan pencarian cincin kawin di Indonesia pada 1 tahun terakhir di semua kategori dan pencarian web. Nah, sebelumnya saya jelasin dulu nih. Di sini ada compare atau membandingkan. Fungsinya itu apa sih? Compare dan membandingkan ini? Ini kita bisa membandingkan kata kunci yang kita gunakan. Selain cincin kawin, ada cincin tunangan, lalu ada cincin nikah, identifikasi dari barangnya itu sama aja ya, sama-sama cincin, tapi bahasanya dan kata kuncinya yang berbeda, yang kadang-kadang orang lebih nyaman menggunakan kata kunci misalnya cincin kawin atau cincin nikah atau cincin tunangan. Nah, di sini ada grafik di mana cincin tunangan lebih banyak dicari di Indonesia, di negara Indonesia pada 1 tahun terakhir. Coba kita ganti waktunya menjadi 3 bulan terakhir, yaitu 30 hari terakhir. Nah, di sini grafiknya akan berubah menjadi lebih terperinci, di mana penurunan dan penaikannya sangat terlihat. Nah, fungsi dari mengidentifikasi benda atau barang apa yang kita jual. Nah, alkategoris ini berfungsi untuk mengidentifikasi barang yang kita jual lebih terperinci, yaitu misalnya kita di bidang entertain, kita tinggal pilih entertain, atau kecantikan, atau buku, ataupun garden, kayak kebun-kebun, tanaman-tanaman langka. Kalau di sini saya menggunakan kategoris untuk keseluruhannya saja. Nah, di sini ada pilihan web search, image search, news search, Google Shopping, dan YouTube search. Maksudnya tuh apa sih? Nih. Nah, kalau kita mencari pada search engine Google, ada menu di mana kita dapat memilih apa yang sedang kita cari. All itu menandakan artikel, isinya tuh artikel website yang terkait dengan kata kunci yang kita gunakan. Kalau image tentunya pasti tentang foto terkait cincin kawin. Terus kita ke news, apa sih berita yang baru aja muncul tentang cincin kawin, ada dari suara.com. Kasihan pria ini nyicil cincin kawin super mahal, palsu selama 2 tahun. Tuh, kasihan banget ya. Terus di sini kita bisa klik yang video untuk pencarian video. Nah,
Untuk pencarian video ini bisa diteruskan pada YouTube ataupun Marketplace yang memposting video pada tokonya. Misalnya kita coba nih dari upload by Passion Delivery. Dia masuknya kemana nih? Oh, dia masuk site dari Passion Jewelry tersebut. Nih, ini yang berupa marketplace. Oh ya, untuk Bapak Ibu, marketplace itu adalah tempat di mana kita menjual barang, tapi tidak hanya satu orang yang menjual. Jadi ada banyak toko dalam website tersebut yang menjual berupa-rupa barang. Seperti marketplace itu contohnya seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, terus Blibli, dan marketplace lainnya. Nah, kalau udah di sini kita bisa klik shopping. Shopping itu biasanya menentukan jumlah harga yang dijual. Kita bisa lihat nih orang-orang tuh kalau jual cincin kawin tuh berapa sih biasanya harganya. Kita bisa lihat di Google Shopping. Nah, di Google Shopping ini juga ada pilihan untuk seller. Kita mau nyarinya tuh, kita mau shopping cincin kawin itu di mana sih? Bisa di Blibli, Tokopedia, dan Shopee. Ini tinggal kita klik-klik aja. Kita mau misalnya di mana? Misalnya saya klik Shopee. Nah, ini adalah pencarian di mana tokonya hanya Shopee saja. Semuanya Shopee. Kita juga bisa memilih rata-rata harga. Misalnya kita budgetnya standar, kita pilih 900 sampai 2 juta. Oh, ini yang ada 2 juta pilihnya. Itu dengan gratis ongkir. Seperti itu. Kita kembali pada Google Trends-nya. Nah, di Google Trends ini nggak hanya tentang membandingkan kata kunci saja, tapi juga ada teman menggunakan kata kunci cincin kawin, cincin tunangan, dan cincin nikah. Nah, kita tinggal ke bawahin. Sini ada tampilnya. Di Bali lebih banyak orang yang menggunakan kata kunci cincin kawin daripada cincin nikah, tunangan. Untuk melihat detailnya, kata kunci per kata kunci bisa di sini di bawah. Ini cincin kawin, kata kunci cincin kawin. Nah, daerah mana sih yang banyak banget gunain cincin kawin? Kita tinggal klik ini, subregion. Lalu kita klik ini, list view. Nah, kita bisa lihat di sini pencarian cincin kawin terbanyak ada di Sulawesi, Sulawesi Tengah, terus Nusa Tenggara Barat, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara. Nah, di Google Trends ini juga menampilkan kata kunci terkait. Itu cincin kawin lirik, cincin kawin emas putih, dan lirik lagu cincin kawin. Itu adalah query terkait dari Google Trends dengan kata kunci cincin kawin. Nah, kita juga bisa melihat top pencarian, top query terkait dari cincin kawin. Nah, untuk pencarian terbanyak yaitu cincin kawin emas
model cincin kawin emas, cincin kawin lirik, model cincin kawin, cincin emas kawin, cincin tunangan. Kita bisa lanjut ke bawah. Nah, di bawah ini sama kayak di atas. Kita bisa ngelihat wilayah-wilayah mana aja sih yang banyak menggunakan kata kunci cincin tunangan. Nah, wilayahnya itu ada Jambi, nah, wilayahnya itu ada, pertama ada Kalimantan Barat, Jambi, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, dan Jawa Timur. Nah, ini query terkait dari cincin tunangan. Orang-orang tuh banyak cari cincin kawin tuh di jari mana, cincin tunangan tuh di jari mana sih? Terus cincin tunangan emas putih, cincin tunangan di tangan, terus harga cincin emas. Kita cari topnya. Nah, topnya itu tentunya cincin emas tunangan, cincin emas, harga cincin tunangan, harga cincin emas. Sama seperti bawah nikah, kita bisa lihat daerah mana aja yang mencari kata kunci cincin nikah, yaitu Sumatera Barat, Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Papua. Ini adalah kata kunci, top kata kunci terkait dari cincin nikah, yaitu cincin nikah emas, harga cincin nikah, model cincin nikah, cincin tunangan, dan cincin nikah itu di jari mana. Ya, sampai di sini ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Dipersilakan. Halo Mbak Agia. Iya Pak. Ya, saya ini sambil menunggu ide dari teman-teman juga. Ini berarti Mbak Agia ya, kita ini dalam tahap awal ini kita menjajaki istilah yang akan kita gunakan untuk produk kita itu apa, yang akan kita jual apa, jualnya kemana. Kira-kira begitu Mbak Agia ya? Kira-kira loh. Iya betul Pak. Iya, karena jadi, sama-sama kita jualan ini penjualan. Iya, jadi penjualan yang akan kita lakukan lebih terarah. Kita jadi lebih tahu peluangnya lebih besar di daerah mana, dengan menggunakan kata kunci apa. Ya, seperti itu Pak. Jadi untuk kita menjual cincin yang sama, barangkali cincinnya sama yang dijual, tetapi bisa jadi kita tawarkan di daerah berbeda, itu sebaiknya kita gunakan istilah yang berbeda juga, gitu kira-kira. Iya, bisa seperti itu. Misalkan Bapak Halo, putus Mbak Gia. Halo Pak. Iya, oke. Gimana? Nah, misalkan Bapak saat ini sedang berada di Jakarta. Nah, apa aja sih, kita juga bisa lihat apa aja yang lagi dicari orang di Jakarta pada saat ini. Ya. Ya, sebentar. Nah, kalau misalnya yang tadi Bapak pertanyakan, kalau misalnya kita mau jual ke daerah lain dengan kata kunci lain juga bisa. Kan kata kunci utama, misalnya kata kunci utama itu kita menggunakan kata kunci yang kita fokuskan untuk jual kita. Tapi kan ada kata kunci turunan, yang dimana ketika orang mencari di daerah tersebut bisa terdeteksi tempat penjualan kita. Caranya dengan menambahkan nama wilayah tersebut. Misalkan
cincin kawin Jakarta, cincin kawin Jawa Timur, cincin kawin Palembang, cincin kawin Jambi, misalkan seperti itu. Jadi ketika mereka mencari kata kunci cincin kawin, bisa jadi toko kita atau website yang kita punya tentang cincin kawin terdeteksi oleh mereka yang mencari di daerah tersebut. Kenapa mesti diberi daerah tadi? Maksudnya Mbak Kia? Ada cincin kawin Jakarta dan lain-lain tadi. Maksudnya apa? Iya, terima kasih Pak. Nah, kenapa kita sarankan untuk menggunakan nama daerah? Karena di setiap Bapak menggunakan search engine Google, selalu ada GPS di mana yang akan ada nama daerah yang kita gunakan saat ini. Seperti saya saat ini sudah di Jati Asih, Bekasi City, Jawa Barat. Nah, di sini otomatis ketika saya mencari cincin kawin, yang akan hadir di sini yaitu Google Bisnisnya berada di sekitaran Bekasi. Nah, seperti ori-ori ini adalah suatu website yang menggunakan kata kunci daerah sebagai kata kunci di artikel atau di hidden backlink-nya. Ori-ori ini kan nggak selalu ada di Bekasi atau di Jakarta atau di Palembang. Nah, dengan menggunakan kata kunci daerah tersebut, ketika website kita dicari di daerah tersebut, yang dimana lokasinya yang terdeteksi oleh GPS termasuk dalam kata kunci kita, website kita juga akan muncul pada tampilan pencarian orang yang sudah mencari tersebut. Oke, jadi kira-kira prinsipnya apakah maksudnya apakah untuk memudahkan Google mencari, menghubungkan antara lokasi dengan kata kunci yang ada di kata turunan tadi, begitu kira-kira? Iya, begitu. Oke, monggo ibu-ibu yang lain, bapak-bapak. Ya, ibu-ibu bapak-bapak. Banyak mungkin yang perlu ditanyakan, monggo. Saya senang banget hari ini ibu-ibu bapak-bapaknya benar-benar udah ngerti. Biasanya tuh kalau ngajar ibu-ibu bapak-bapak harus benar-benar ekstra sabar. Tapi di MGMP BDP Jatim ini benar-benar ibu-ibu bapak-bapaknya semangat banget untuk belajar. Iya. Ini diam, jangan-jangan tidur Mbak Kia. Halo. Iya. Halo teman-teman kelompok 1, silakan bertanya sampai tuntas. Mbak Kia, iya. Mohon maaf, apakah bisa di-sharekan atau kami diberi info bagaimana penerapannya kata kunci yang sudah kita temukan tadi, kita linkkan atau kita matchkan dengan produk kita. Iya. Apakah bisa diberikan info atau sharing materinya gitu? Iya. Penerapannya, Mbak Dia. Jadi ini minta hasil ya, hasil dari kalau misalnya kita udah menggunakan kata kunci, hasilnya itu apa sih gitu Bukan kan? Mbak Dia, mohon maaf. Caranya kita bisa mematchkan antara nama produk kita dengan tujuannya keyword itu tadi kan supaya produk kita ikut tertarik ya, itu dengan kata keywordnya yang banyak dicari orang. Nah, itu penerapannya seperti apa?
Yang pastinya keywordnya juga harus mengidentifikasikan dari produknya ya Bu. Kalau misalnya produknya baju, tentu aja kata kuncinya harus yang berkaitan dengan baju. Seperti itu. Halo Mbak Gia. Mbak Iya. Oh gini Mbak Gia, kira-kira ibu Ya, Pak. ini kira-kira ibu ini masih bingung ini, masih bingung. Ya, Pak. Mbak Gia biar enggak bingung lagi, Mbak Gia sampaikan. Ini kira-kira produk, barangkali Mbak Gia punya contoh produk deh, punya contoh produk. Produknya apa? Kemudian itu pakai kata kunci apa? Kemudian ditunjukkan di Google, nanti ketika dicari maka akan nyantol. Nah, seperti contoh yang produk yang Mbak Gia contohkan gitu. Jadi ibu ini minta kira-kira gambaran nih kayak apa? Itu kira-kira Mbak Gia maksudnya. Kalau saya nangkep. Oh, Ya Pak, oke, betul. Sip. Nih ya Bu, saya punya produk, saya punya usaha cincin kawin, yaitu cincin kawin Jakarta. Kenapa saya menggunakan kata kunci Jakarta? Karena saya berjualan dan mencari target konsumen dari Jakarta. Kita tinggal klik. Nah, di sini ini ada toko saya 2, cincin kawin Jakarta dan cincin tunangan Jakarta. Nah, kenapa sih yang cincin tunangan Jakarta tuh juga bisa ke cincin kawin Jakarta? Kita buka ke Google bisnisnya. Ini Google My Business saya. Saya login dulu. Saya masuk ke cincin tunangan Jakarta. Saya masuk ke info. Nah, nanti Ibu Bapak juga akan belajar tentang Google Business yang akan dijelaskan pada pertemuan selanjutnya. Di sini saya hanya akan memberikan contoh bagaimana keyword itu berfungsi untuk mengkaitkan pada tempat kita berjualan. Nah, kenapa sih cincin tunangan saya itu masuk dalam query cincin kawin Jakarta juga? Karena pada saat saya label pada info tersebut ada kata kunci cincin kawin juga. Nah, pada postingan saya juga sering banget ngasih tahu kalau cincin kawin Jakarta itu bertautan dengan cincin kawin tunangan saya. Di saat saya juga mencari kata kunci cincin tunangan, nah toko saya juga langsung dua-duanya teridentifikasi, cincin tunangan Jakarta dan cincin kawin Jakarta. Kenapa seperti itu? Karena ketika saya mengisikan postingan produk ataupun artikel pada Google Business tersebut, saya menggunakan kata kunci, kata-kata yang ada cincin tunangan Jakarta dan cincin kawin Jakartanya. Jadi ketika ibu bapak mencari cincin tunangan Jakarta atau cincin kawin Jakarta,
kedua toko saya akan langsung muncul pada bagian atas. Nah, kenapa ketika saya mencari cincin tunangan Jakarta dan cincin kawin Jakarta, dua-dua toko saya itu muncul? Karena ketika saya membuat postingan produk ataupun postingan artikel, saya menggunakan kata kunci atau kata-kata terkait kata kunci yang saya gunakan. Misalnya saya membuat artikel tentang cincin, cara mengukur cincin, metode yang digunakan dari cincin kawin Jakarta. Nah, di situ saya sudah memasukkan kata kunci yang sedang mungkin dicari oleh orang lain. Seperti itu. Ketika saya membuat di cincin tunangan Jakarta, saya buatnya kata-katanya cincin kawin Jakarta. Ketika saya postingan di cincin kawin Jakarta, saya menggunakan kata kunci cincin tunangan Jakarta. Jadi ketika Bapak atau Ibu mencari tunangan Jakarta atau cincin kawin Jakarta, kedua toko saya langsung muncul pada bagian atas. Seperti itu. Halo. Berarti Mbak Gea, keyword itu yang sering dipakai atau yang sering kali dimunculkan dalam misalkan artikel kita atau promo-promo kita gitu ya. Akhirnya nanti kan orang kalau mau klik mungkin langsung muncul gitu ya. Betul, Ibu. Nah, makanya kebanyakan orang salah membuat Google My Business dengan nama sendiri seperti Gea Shop ataupun Collection, Gea Collection. Nah, sedangkan jarang sekali orang-orang yang menggunakan untuk mencari barang. Makanya itu kita menggunakan kata kunci sebagai poin utama dari toko kita agar mudah dicari atau Google pun akan memunculkan ketika orang tersebut menggunakan kata kunci tersebut. Seperti itu. Halo, yang bertanya tadi siapa ya Kak Winter? Biar nggak jenuh ini. Yang tanya tadi Bu siapa Kak Winter? Ibu Cinten. Bu Ika, SMKN 1. Bu Ika, SMKN 1, Pak, Jombang. Oh, pinter. Yo, senang. Jadi seperti itu Bu Ika, wes noa kepinter-pinter ternyata. Jadi langkah hari ini sebenarnya yang disampaikan langkah awal kita mencari kata kunci yang kata kunci itu kalau saya tangkap Bu Ika atau teman yang lain itu bisa digunakan sebagai judul artikel, kemudian bisa digunakan sebagai materi-materi yang ada di artikel itu. Jadi misalnya materi kita cincin kawin Jakarta ya kita bikin artikel ini dalam kata branding. Sebenarnya ini terkait menurut saya dengan materi kita selanjutnya Mbak Dia kira-kira ya ke kita cerita copywriter kira-kira kok nanti ke sana, tapi kita nggak usah tergesa-gesa, kita pelan-pelan dulu biar paham dulu. Nah, kemudian kira-kira dari kata kunci tadi bisa dibuat judul materi artikel, kemudian bisa dibuat judul nama di Google My Businessku sore itu. Tadi yang Mbak Gia sampaikan bahwa sering sekali kita membuat toko dulu, itu salah gitu. Kita sering kali membuat toko misalnya Asrofi murah misalnya lah, itu terkesan dipaksakan. Jadi Bapak Ibu menurut saya konsepnya tetap kita melihat ke pasar itu apa yang banyak dicari, tetapi ini versi online, makanya kita lakukan analisis online juga. Kira-kira seperti itu garis bawahnya kalau saya tangkap. Mohon maaf jika barangkali salah Mbak Gia. Sama Pak, penangkapan saya juga seperti itu, sama dengan Pak Asrofi. Insya Allah sudah paham Mbak. Berarti kuncinya nanti pada saat kita membuat blog atau artikel gitu ya. Betul.